Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, makruh-makruh yang dilaksanakan sewaktu melaksanakan sholat berjamaah berikutnya adalah lebih tinggi berdirinya si makmum daripada tempat berdirinya si imam, kecuali karena hajat. Maksud karena hajat adalah masjid itu adalah dibuat dua tingkat. Kenapa dibuat dua tingkat? Karena tidak ada lokasi untuk memperluas masjid. Lantas dikhawatirkan makmum yang datang itu tidak muat di tingkat yang pertama, yaitu tempat sama berdirinya si imam dengan si makmum. Lantas tingkat pertama itu sudah penuh. Lantas naiklah si makmum ke tingkat yang kedua. Dan itu adalah naik ke tingkat yang kedua itu menunjukkan bahwa lebih tinggi yaitu si makmum daripada si imam. Karena itu adalah karena hajat, karena tidak adanya tempat untuk memperluas masjid. Lantas ditambah adalah ke atas ke tingkat yang kedua. Maka pada posisi ini tidak makruh. Tapi kalau nyatanya ada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu sengaja dibuatnya tinggi tempat si makmum, bukan karena tingkat atau karena sengaja ditinggikannya, dibuatnya lantai lebih tinggi daripada tempat berdirinya si imam, maka perbuatan itu adalah makruh. Kenapa? Karena bisa kita meratakan tempat berdirinya si makmum dengan si imam. Demikian juga sebaliknya, kalau seandainya juga imam lebih tinggi dari si makmum, itu juga adalah makruh. Maka oleh sebab itu sewaktu kita membangun masjid tempat mihrab imam itu jangan ditinggikan, diratakan aja, membuat lantainya dengan tempat berdirinya si makmum. Agar apa? Agar tempat berdirinya si imam dengan berdirinya si makmum sama rata sewaktu kita melaksanakan sholat berjamaah. Kadang banyak masjid-masjid yang membuat seperti ini, dibuatnya lah lebih tinggi tempat mihrabnya imam itu daripada si makmum, lantas dilaksanakan sholat berjamaah. Maka kan perbuatan yang seperti ini hukumnya adalah makruh. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu yang berikutnya adalah makruh. Yang berikutnya setelah itu adalah yaitu orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu bahwa bacaan imam itu adalah tidak baik, tidak sempurna atau lahan, walaupun tidak merubah makna. Maka kalau ada imam yang bacaannya itu tidak sempurna, tidak sesuai mahrajnya, maka karena dia bacaan yang tidak sesuai mahrajnya ini, karena dia namanya istilah hukum fikih adalah lahan, yaitu bacaan yang tidak sempurna walaupun tidak sampai pada merubah makna, maka kalau ada makmumnya yang lebih fasih daripada imam yang seperti ini, maka kalau seandainya dia yang jadi imam, maka makmum yang lebih fasih daripada bacaan ini, maka perbuatannya itu adalah makruh. Itu pun dengan syarat lahannya itu yang membaca yang kurang sempurna mahrajnya itu tidak merubah makna dari bacaan yang dia baca. Mana contohnya? Ada orang membaca siratal ladzina an'amta alaihim, lantas dia baca siratal ladzina an'amta alaihim. Satu, sementara dia membacanya dengan sin. Dalam menurut ilmu fikih ada orang yang berpendapat kalau ada orang yang membaca sin pada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim pada sirata, maka itu tidak merubah makna. Itu pendapat oleh ahli fikih. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah dimakruhkan sewaktu kita melaksanakan sholat berjamaah itu adalah meninggikan suara tapi tidak ada kena hajat, seperti seorang imam pada waktu maghrib. Kan itu kan rakaat yang pertama dan kedua, dan juga waktu sholat isya rakaat yang pertama dan yang kedua. Bikin sholat subuh rakaat pertama dan yang kedua itu kan dibaca zihar sewaktu baca fatihah dan saninya.
Demikian juga pada waktu takbir intiqalnya, tapi bukan karena dia pada tempat itu dikuatkan suaranya, lantas di tempat yang harus pelan dia kuatkan suaranya, maka perbuatan yang dilakukan seperti itu. Demikian si makmum yang seharusnya dia adalah bacanya sir, lantas dia kuatkan bacanya, yaitu waktu membaca Fatihah atau membaca sani ataupun membaca yang lain. Maka kalau ada orang yang menguatkan suara bukan karena hajat, maka perbuatan yang dilakukan seperti ini adalah hukumnya makruh. Kecuali ada hajat, yaitu sebagaimana yang saya jelaskan tadi pada waktu takbir intikal bagi si imam, baik itu solat zuhur dan juga solat maghrib, solat isya, solat asar dan solat yang lain. Kalau kita laksanakan solat berjamaah, walaupun membacanya disunnahkan sir, tapi pada waktu baca takbiratul intikal itu disunnahkan dia dengan kuat agar apa? Si makmum tahu pergerakan si imam itu. Lantas bukan pada tempat itu, umpamanya dia laksanakan sholat zuhur, pada waktu dia membaca Fatihah, diziharkannya baca Fatihah, maka perbuatan yang seperti ini hukumnya adalah makruh. Sewaktu kita melaksanakan sholat berjamaah, demikian juga sewaktu kita melaksanakan sholat sendiri. Kalau nyatanya pada tempat yang tidak disunnahkan zihar, lantas kita jiharkan, pada tempat yang disunnahkan sir, kita laksanakan dengan zihar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah makruh, yang berikutnya adalah yaitu bahwa seorang makmum atau imam, yaitu jarak antara si imam dengan si makmum itu melebihi dari 3 hasta. 3 hasta itu, satu hasta ukuran internasional adalah 40 cm. Maka oleh sebab itu dikali 3, 120 cm. Tempat berdirinya si imam dengan tempat berdirinya si makmum tidak boleh lebih dari 3 hasta. Maksudnya adalah si imam itu dari tumitnya si imam ke tumitnya si makmum itu tidak boleh lebih dari 3 hasta. Demikian juga sab yang pertama dengan sab yang kedua tidak boleh lebih dari 3 hasta. Dan sab yang kedua dengan sab yang ketiga juga tidak boleh lebih dari 3 hasta. Nyatanya dilakukan yang perbuatan yang seperti itu, lebihlah seseorang itu berdiri, yaitu antara si imam dengan sab yang pertama melebihi 3 hasta, maka perbuatan yang demikian itu hukumnya adalah makruh. Kan banyak sekarang masjid-masjid yang buat seperti itu, dibuat tempat imam tu jauh-jauh ke depan, lantas jaraknya kadang melebihi dari 3 hasta dari tempat berdirinya si makmum, maka perbuatan yang seperti ini adalah hukumnya makruh. Maka oleh sebab itu bagi yang paham, dimundurkan dia tempat berdirinya si imam itu, yaitu agar apa? Jangan berdirinya si imam itu dengan si makmum dengan sab yang pertama tidak melebihi dari 3 hasta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah makruh-makruh di dalam solat yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.